Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suprapto yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk tugas mata kuliah fisiologi terapan kami, khususnya di materi fisiologi tumbuhan terkait dengan permasalahan perubahan iklim terhadap tanaman jagung. Nah, di sini kami izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak Suprapto terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama terkait dengan menanam jagung di daerah ini sudah berapa lama ya Pak? Kalau daerah ini saya nanamnya sudah mulai 2023, tapi sebenarnya kalau di tempat lain mulai 2010 sudah nanam jagung. Kemudian apakah Bapak merasakan adanya perubahan iklim yang sejak 2023 di sini tuh Pak, dari tahun ke tahun, misalkan perbedaan dari musim penghujan ke musim kemaraunya seperti itu Pak? Ya, ada perubahan. Pertama yang El Nino itu 2023, itu El Nino banyak tanaman saya ini kekeringan. Jadi kalau kekeringan, kalau tidak bisa sumber airnya nggak ada atau tidak bisa pengairan, ya akhirnya fuso, tidak panen, ya mati karena tanaman jagung sangat butuh air. Itu kejadian di tahun 2023 akhir. Di tahun saat ini musim ekstrimnya El Nina. Ya, El Nina ya, kayak musim hujan banyak. El Nina itu kebanyakan air, akhirnya banyak tanaman karena airnya tidak tuntas, akhirnya jagungnya pertumbuhannya tidak normal dan banyak yang mati. Tapi bisa tumbuh ya Pak? Bisa tapi tidak normal. Biasanya tumbuhnya awal aja, nanti setelah umur 10 hari biasanya mulai mati. Karena tanaman jagung tidak bisa tergenang air. Apalagi kalau drainasenya tidak bisa membuang langsung tuntas habis. Jadi harusnya kalau hujan air ya harus langsung habis. Jadi itu tadi sebagian sudah ada yang mati, sebagian masih ada yang bisa selamat karena sudah di bedeng-bedeng, akhirnya kan tidak sampai tergenang. Apalagi masih ada. Kemudian bagian tanaman jagung mana yang biasanya rusak atau terganggu akibat terlalu banyak atau terlalu sedikit air? Yang kalau fase pertumbuhan, ya kalau banyak air akan mati. Biasanya tergenang air sehari aja, 3 hari kemudian sudah mati. Kalau kekeringan itu biasanya agak lama, tapi ya ngelinting itu daunnya, apa ngelinting daunnya, tahu istilah ngelinting. Apa oleh bahasa Indonesia ngelinting? Menggulung. Iya, daunnya menggulung. Menggulung, akhirnya juga berhenti pertumbuhannya karena tidak cukup air. Dan kalau tidak, petani kalau tidak cukup air dan kebanyakan air karena tanamannya tidak sehat, ya tidak dilakukan pemupukan lagi, karena kalau kita pupuk atau kita inputkan lagi kan percuma, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara. Karena kekeringan tidak bisa menyerap unsur hara, kebanyakan air dia akarnya rusak, busuk, ya tidak bisa menyerap pupuk. Jadi apakah pertumbuhan jagung ini menjadi lebih lambat atau malah mati saat kondisi ekstrim tersebut? Apakah ada yang memang kadang berhasil atau kadang memang tidak bisa diselamatkan? Kalau lokasi atau lahannya itu bisa, kalau ini bicara kalau masalah El Nina dulu ya. Kalau El Nina kebanyakan air. Kalau tanahnya itu pengairannya bisa langsung habis, walaupun hujan tidak sampai tergenang, itu tanaman akan tetap ya normal, mungkin tidak 100%. Sekitar ya boleh dibilang 90% masih terganggu. Karena tanaman jagung ini mintanya itu sebenarnya tanahnya basah tapi kondisinya kering, sebenarnya gitu. Jadi tanah basah tapi kondisi kering, nah, itu yang optimum bagi jagung seperti itu. Jadi yang kalau El Nina itu kebanyakan akhirnya daunnya agak kuning biasanya. Kalau apalagi itu kalau nggak tuntas lah ya, airnya masih menggenang, walaupun bisa mengalir tapi nggak bisa langsung.
habis. Biasanya itu tanamannya menguning dan agak kerdil. Demikian juga kalau El Nino, kekurangan air. Kalau kekurangan air dan tidak bisa ngambil air mungkin buat sumur bor atau sumber air jauh, ya fatal. Sudah jelas tanaman fuso, istilahnya fuso, ya nggak berbunga, ya nggak berbuah. Tapi kalau akarnya Pak gimana? Kalau akar, kalau kebanyakan air dia akan busuk. Itu sudah jelas busuk, sampai pangkal akar busuk. Kalau kekurangan air dia kering, karena tanahnya kering, dia akhirnya lama-lama kering. Biasanya kan juga ada tanaman yang tumbuhnya kan kerdil tuh Pak. Ya. Apakah juga nanti itu akan mempengaruhi bakal buahnya atau bijinya atau jagungnya akan tetap tumbuh sama atau? Kalau rata-rata kalau kekurangan air, masa pertumbuhan masih vegetatif, tidak akan keluar tongkol. Dan kalau kemarau dan yang maksud ekstrim lah ya. Jadi ini benang sarinya ini cepat kering, jadi dia pun kendalanya tidak bisa menyerbuki di nganunya, di tongkol itu. Itu ekstrimnya di situ. Kalau musimnya ekstrim, ya. Kalau musim normal ya normal saja, nggak ada kendala. Ini kan yang bilangnya yang waktu ekstrimnya. Kalau El Nina, karena tanaman sudah tergenang air, tidak sampai 1 minggu pasti mati tanaman. Kalau sampai tergenang ya. Kalau nggak tergenang ya masih bisa lah normal, tapi ya mungkin nggak bisa 100%. Tingkat kerugiannya tergantung yang tergenang, yang tidak bisa tuntas airnya itu berapa persen. Jadi kalau semua ya semua bisa nggak panen. Kalau hanya 10% berarti yang rusak ya 10%. Kalau dari pengalaman Bapak, kira-kira kapan jagung itu lebih rentan atau lebih rentan terhadap cuaca ekstrim ini? Kira-kira di fase mana? Fase akan baru tumbuh kah atau gimana itu Pak? Kalau fase awal pertumbuhan itu jelas butuh air, karena untuk tumbuhnya benih jagung itu kan harus basah tanahnya. Kalau nggak basah nggak akan tumbuh. Tapi maksudnya basah tidak tergenang air. Nah, jadi basah gitu aja, yang penting lembab. Jadi itu akan keluar air, keluar tunasnya. Nanti kalau tunas itu umur sekitar sampai 1 minggu atau 10 hari, masih kalau El Nina kan banyak hujan, dia kebanyakan akan mati. Kalau airnya, apalagi airnya tidak bisa langsung habis, masih tergenang setengah hari aja sudah nggak bisa. Itu masih di fase awal ya? Iya, fase awal. Sama aja kalau tidak ada air ya nggak tumbuh-tumbuh benih jagungnya. Kalau masa waktu tanam nggak ada airnya ya nggak tumbuh-tumbuh. Kalau selama perubahan iklim ini untuk solusinya sendiri apa yang sudah pernah dilakukan? Solusinya kalau dengan perubahan iklim yang seperti ini, saya nanam jagung ini harus, kalau musim kemarau yang kebanyakan El Nino itu harus punya sumur bor. Jadi saat tanaman butuh air kita bisa ngairi. Kalau masa di ekstrim El Nina, kita buat bedengan-bedengan supaya tanaman itu tidak tergenang. Jadi air hanya ada di selokannya. Solusinya seperti itu. Ketika Bapak menanam jagung tersebut, apakah ada varietas-varietas tertentu Pak yang lebih tahan di kondisi ekstrim, baik itu hujan ataupun kemarau? Oh iya, ada. Biasanya kalau tanaman yang tahan di musim hujan itu, yang terutama biasa musim hujan. Kalau musim hujan itu kita nanam tanaman yang daunnya agak sempit, atau istilah pertumbuhannya irek. Jadi tanamannya
daunnya lebih kecil, bukan yang daunnya yang lebar. Kan ada tanaman jagung itu ada yang daun lebar, ada yang daun. Kalau yang daun kecil itu biasanya tahan banyak hujan dan juga walaupun agak kekeringan masih agak tahan. Yang karena penguapannya kan nggak begitu banyak. Kemudian terkait dengan penggunaan pupuk saat musim ekstrim itu apakah ada perubahan perlakuan juga? Pemberian pupuk. Pupuk ini sebenarnya ada juga kalau masalah ekstrim yang musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu biasanya kita pupuknya itu dikocor. Istilah jadi pupuknya kita cairkan dulu, setelah itu baru dikocorkan. Itu kalau biasanya kalau daerahnya kering ya, itu kalau kering seperti itu. Kalau banyak hujan ya yang penting bedengannya itu agak tinggi, kita berikannya pupuk tabur. Solusinya seperti itu. Karena kalau musim hujan kita kocor, sudah tanahnya saja sudah basah. Kalau sekarang lagi musim apa Pak? Musim kekeringan atau banyak hujan? Ini saat ini sebenarnya masa peralihan sudah dibilang normal untuk pertanaman jagung. Saat ini harusnya masa yang paling optimum saat ini. Jadi di tanahnya basah, udaranya istilahnya kering. Ini pas masa optimum. Jadi untuk masa perkawinan itu sangat optimal sekali kalau pas musim seperti ini. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang cocok untuk kita menanam dulu agar cuacanya itu normal saat kita menanam. Jadi seharusnya kita nanam jagung yang paling optimal itu bulan 4 itu kita mulai malah istilahnya marengan ya. Bulan 4, 5, 6 ini kita tanam. Jadi nanti waktu penyerbukan kan bulan 6, bulan 7 itu kan masa normal sekali untuk tanaman jagung. Nah kalau nanti setelah bulan 11 karena kita banyak hujan, biasanya kita agak takut tanam jagung karena kalau kebanyakan air ya itu tadi permasalahan tidak tumbuh malah busuk istilahnya. Kan biasanya kalau kita setelah panen jagungnya itu Pak, apakah kita harus mengosongkan lahannya dulu sebelum menanam kembali atau bisa juga kita langsung menanam jagungnya kembali gitu? Biasanya kita setelah panen kan kita babat batangnya. Setelah kita babat batang, kita semprot herbisida. Setelah herbisida ya mungkin kita ada yang langsung kita tanam di sela-selanya yang tadi. Jadi di sela-sela barisan yang jagung yang sebelumnya. Jadi nanti tidak olah tanah. Biasanya olah tanah sekali olah tanah, 2 kali masa tanam jagung. Biasanya seperti itu. Biasanya masa olah tanahnya itu berapa lama Pak? Biasanya antara 2 mingguan. 2 minggu. Alasannya kenapa Pak? Kalau 2 kali? Iya. Efisiensi biaya di pengolahan tanah. Selain efisiensi biayanya, mencari tenaga kerja agak susah juga sekarang untuk generasi muda sekarang ini susah untuk cari yang mau bekerja di sawah. Ada pertanyaan lagi sebelum Udah. Kalau itu harapan apa saya? mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, apa harapan atau saran Bapak agar pertanian jagung bisa tetap bertahan di tengah perubahan iklim? Ya, saran saya terutama ya kalau di perubahan iklim kita harus jeli mencari waktu masa tanamnya ini. Dan sebelum tanam kita harus memikirkan dulu kalau pas ini El Nina banyak hujan, kita buatkan drainase untuk pembuangan air itu
yang cepat tuntas. Istilahnya airnya cepat tuntas. Ya, kalau untuk musim kemarau ya kita harus mempersiapkan dulu kira-kira sumber airnya. Kalau sumber air jauh Harus bikin sumur bor. atau kita buat sumur bor. Kalau itu tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan tanam. Nanti harus jeli melihat waktu-waktu yang Ya, bagus untuk ya. tanam. Sudah. Oke. Ya mungkin cukup sekian untuk wawancaranya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Suprapto yang sudah membantu kami. Mungkin cukup sekian dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.